Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelas A. Sebagai kelompok 13 Internet of Things, Di sini kami akan menjelaskan materi tentang lembaga tinggi negara. Perkenalkan, nama saya Daviana Putri Anjani dengan 5 NIM terakhir 20008. nama saya Haikal Pranata dengan 5 NIM terakhir 20036. Dan saya Liva Grace Christina dengan 5 NIM terakhir 20020. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian lembaga tinggi negara. Lembaga tinggi negara adalah struktur pemerintahan yang dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara, di mana lembaga pemerintahan berkedudukan pusat yang tugas, fungsi, dan kewenangannya secara tegas diatur dalam undang-undang. Keberadaan lembaga tinggi negara di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Lembaga tinggi negara dibagi menjadi dua, yaitu sebelum amandemen dan sesudah amandemen. Sebelum amandemen, struktur lembaga negara terdiri dari MPR sebagai lembaga tertinggi dan pemegang kekuasaan tertinggi negara. MPR membawahi lembaga-lembaga negara yang lainnya. Yang kedua, setelah amandemen, pemegang kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Kedudukan MPR menjadi setara dengan lembaga negara lainnya dan tidak lagi memegang kedaulatan rakyat. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas lebih lanjut tentang lembaga negara setelah amandemen UUD NRI 1945. Yang pertama adalah lembaga konstitutif. Lembaga konstitutif adalah lembaga yang berwenang mengubah serta menetapkan undang-undang dasar. Yang termasuk lembaga konstitutif adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Dasar hukum tentang MPR di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat dalam bab 2 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Adapun tugas dan wewenang MPR yaitu yang pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum, yang ketiga, melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. Yang keempat, memutus usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Dan yang kelima, memilih wakil presiden dari 2 calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya. Yang kedua adalah lembaga legislatif. Lembaga legislatif merupakan lembaga yang berwenang dalam membuat atau merumuskan undang-undang. Yang termasuk dalam lembaga legislatif ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dasar hukum yang mendasari pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga legislatif terdapat dalam UUD NRI tahun 1945, yaitu dalam bab 7 tentang Dewan Perwakilan Rakyat dan bab 7A tentang Dewan Perwakilan Daerah. Selanjutnya, saya akan menyebutkan tugas dan wewenang dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Tugas dan wewenang DPR yang pertama adalah menyusun program legislasi nasional atau prolegnas. Yang kedua, menyusun dan membahas rancangan undang-undang atau RUU. Yang ketiga, menerima RUU yang diajukan oleh DPD. Yang keempat, membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden dan DPD. Yang kelima, menetapkan RUU dengan Presiden. Setelah tadi saya menyebutkan mengenai tugas dan wewenang dari DPR, selanjutnya saya akan menyebutkan tugas dan wewenang dari Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Tugas dan wewenang dari DPD yang pertama adalah berwenang dalam pengajuan RUU tertentu atau rancangan undang-undang tertentu. Yang kedua, ikut membahas bersama pemerintah dan DPR dalam penyusunan RUU. Yang ketiga, berwenang memberikan pandangan dan pendapatnya terhadap rancangan undang-undang tersebut. Yang keempat, berwenang memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang tentang pajak, pendidikan, agama, dan pengawasan terhadap pelaksanaan UU tersebut. Yang ketiga adalah lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif merupakan lembaga yang berwenang dalam menjalankan undang-undang.
Yang termasuk dalam lembaga eksekutif ini adalah Presiden. Dasar hukum yang mendasari tugas dan wewenang dari lembaga eksekutif ini diatur dalam UUD NRI tahun 1945 pada bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara. Tugas dan wewenang Presiden terbagi menjadi dua, yaitu sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara. Saya akan menyebutkan terlebih dahulu tugas dan wewenang dari Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tugas dan wewenang Presiden sebagai kepala pemerintahan yang pertama adalah memegang kekuasaan pemerintahan bersama Wakil Presiden. Yang kedua, membuat undang-undang bersama DPR. Yang ketiga, membuat peraturan pemerintah atau Perpu. Yang keempat, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Yang kelima, membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keenam, mengajukan RUU atau rancangan undang-undang APBN kepada DPR. Setelah tadi saya menyebutkan mengenai tugas dan wewenang Presiden sebagai kepala pemerintahan, selanjutnya saya akan menyebutkan tugas dan wewenang Presiden sebagai kepala negara. Tugas dan wewenang Presiden sebagai kepala negara yang pertama adalah memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat. Yang kedua, dengan persetujuan DPR, membuat perjanjian, perdamaian, dan menyatakan perang. Yang ketiga, Presiden menyatakan keadaan bahaya. Yang keempat, Presiden mengangkat duta dan konsul dengan pertimbangan DPR. Yang kelima, memberikan grasi dan rehabilitasi atas pertimbangan Mahkamah Agung, serta memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR. Yang keenam, memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Yang keempat adalah lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga yang berwenang mengawasi jalannya undang-undang. Adapun yang termasuk dalam lembaga ini adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dasar hukum tentang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat dalam bab 9 tentang kekuasaan kehakiman. Adapun tugas dan wewenang untuk Mahkamah Agung yang pertama, mengadili pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Adapun tugas dan wewenang untuk Mahkamah Konstitusi, yang pertama, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Yang kelima, mengadili presiden dan atau wakil presiden yang bermasalah. Yang kelima atau yang terakhir adalah lembaga eksaminatif. Lembaga eksaminatif adalah lembaga yang berwenang dalam pemeriksaan keuangan negara. Adapun yang termasuk dalam lembaga ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Dasar hukum tentang Badan Pemeriksa Keuangan di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat dalam bab 8A tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Adapun tugas dan wewenang dari Badan Pemeriksa Keuangan yang pertama, memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, dan yang kedua, menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Sekian hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, Komen, Dan subscribe. Terima Terima kasih. kasih.